Assalamualaikum, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Terima kasih. Bukan sembarang mantan, episode 6. Jadi ini rumahnya mantan kakak? Tanya Feni begitu mobil Haitsam baru saja sampai di depan pagar rumah Kanaya. Haitsam mengangguk sekilas sebagai jawaban. Ia lalu melepas sabuk pengaman dan berniat untuk turun. Tunggu, cegah Feni. Salah satu tangannya refleks menahan lengan Haitsam. Kakak ngapain turun? Tinggal bilang sama orangnya kalau kakak udah di depan. Kakak punya nomornya kan? Lanjut Feni. Aku belum sempat minta nomor menantunya bosku, Fen. Lagian menurutku itu bukan suatu keharusan. Haitsam kembali melanjutkan aktivitasnya, yaitu segera turun dari mobil. Sedangkan Feni lebih memilih menunggu di dalam mobil saja. Haitsam bergerak memasuki halaman rumah Kanaya. Ketika sampai di teras depan, ia mendapati Kanaya baru saja keluar dari rumah. Tadi ayah Hari udah ngasih tahu aku kalau pagi ini kamu jemput aku. Ya udah yuk, kita berangkat sekarang. Ajak Kanaya. Ia pun bergerak menghampiri Haitsam. Tampak lelaki itu tengah menatapnya datar. Tolong berhenti memanggilku Iam, ucap Haitsam dingin. Kanaya paham betul kalau mantan kekasihnya itu merasa risih sekaligus tak nyaman kalau ia terus-terusan memanggil Iam. Namun, dari dulu Kanaya sudah terbiasa memanggil Haitsam dengan sebutan Iam, dan menghilangkan suatu kebiasaan itu bukanlah hal yang mudah. Oke, aku minta maaf. Aku tahu kalau kamu kurang nyaman dengan panggilan itu. Mulai sekarang, aku akan belajar untuk nggak manggil kamu pakai nama Iam lagi. Tapi kalau bisa, kita jangan terlalu formal ya bicaranya. Stop panggil aku ibu kalau lagi berduaan begini, pinta Kanaya. Haitsam tak memberi respon apa-apa terhadap permintaan Kanaya barusan. Ia justru pergi meninggalkan Kanaya dan bergerak menuju mobilnya kembali. Kanaya bergerak menyusul Haitsam. Ketika sampai di samping mobil pria tersebut, Kanaya melihat ada seorang gadis tengah duduk di jok depan. Pandangannya lalu tertuju pada Haitsam yang baru saja membuka pintu belakang. Kamu bawa teman? Tanya Kanaya sambil bergerak menghampiri Haitsam. Ada tetanggaku. Dia nebeng sebentar. Tempat kerjanya gak jauh dari kantor kita, jawab Haitsam. Tetanggamu bisa pindah ke belakang. Aku pengen duduk di depan, lanjut Kanaya. Duduk di depan atau di belakang itu sama aja kan? Jangan buang-buang waktu. Banyak pekerjaan yang harus segera kita kerjakan di kantor, pungkas Haitsam. Oke, aku nurut duduk di belakang. Tapi setelah nanti tetanggamu turun, aku akan langsung pindah ke depan, sahut Kanaya ketus. Wanita itu pun bergegas masuki mobil dan duduk di jok belakang sesuai perintah Haitsam. Haitsam sempat heran dengan tingkah Kanaya barusan. Mantan kekasihnya itu seperti tidak rela kalau yang duduk di sampingnya adalah orang lain. Haitsam memilih untuk tidak memusingkan hal tersebut. Ia pun bergerak memasuki mobil dan duduk di jok kemudi. Feni sempatkan untuk menoleh ke belakang. Ia ingin tahu bagaimana wajah mantan kekasih Haitsam. Karena Kanaya duduk di belakangnya, Feni tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan puas. Mobil pun melaju. Detik demi detik telah berlalu. Tetapi tidak ada yang memulai percakapan di antara tiga orang tersebut. Feni tiba-tiba memiliki sebuah ide. Ia mendadak ingin memanas-manasi Kanaya. Kak Sam sayang, nanti sorenya jemput aku bisa kan? Suara Feni terdengar manja dibuat-buat. Haitsam lantas menoleh Feni sekilas. Raut wajahnya terlihat bingung.
Feni tampak memberikan respons dengan mengedipkan salah satu mata. Kan aku nggak bawa kendaraan, Kak. Lagian juga kakak nanti kalau pulang kan ngelewatin tempat kerjaku. Sebagai upahnya, nanti aku masakin menu spesial deh buat makan malam kakak. Sekalian nanti kita dinner bareng di rumah kakak ya. Feni semakin berani saja menunjukkan kedekatannya dengan Haitsam di depan Kanaya. Akan aku usahakan. Sepertinya hari ini aku juga gak ada jadwal lembur, jadi aku bisa pulang lebih awal. Sanggup Haitsam. Yes, oke. Duh, aku rasanya udah gak sabar banget pengen makan malam bareng kakak. Nanti aku suapin ya, Kak. Feni senang bukan main karena kali ini tampaknya Haitsam mudah untuk ditaklukkan. Kanaya yang mendengar perbincangan mereka, entah mengapa hatinya terasa panas. Jujur saja ia merasa cemburu dengan kedekatan mereka. Namun, lagi-lagi Kanaya tak memiliki hak untuk menjauhkan mereka, karena statusnya yang sudah bukan siapa-siapa Haitsam lagi. Roda 4 itu akhirnya berhenti di depan gedung sebuah bank swasta. Feni bekerja sebagai seorang teller di bank tersebut. Aku turun dulu ya, Kak. Jangan lupa ya, nanti sore jemput aku. Kamu hati-hati ya kerjanya. Salim dulu dong. Feni dengan beraninya meraih telapak tangan Haitsam. Ia lalu meminta bersalaman dan tak lupa mencium punggung tangan pria itu. Haitsam merasa makin heran saja dengan tingkah aneh Feni. Tetapi mau menolak perlakuan gadis tersebut juga tidak sempat karena semua terjadi begitu saja. Feni lalu bergegas turun. Saat Feni tengah keluar dari mobil, Kanaya pun ikut-ikutan keluar. Wanita itu berniat pindah duduk di depan dengan Haitsam. Situ kok ikut-ikutan turun? Di dalam rasanya panas ya? Karena habis lihat kedekatanku sama mantannya situ. Tanya Feni begitu mendapati Kanaya sekarang ada di depannya. Kanaya tak menyangka kalau gadis ini akan tahu tentang masa lalunya dengan Haitsam. Apa jangan-jangan Haitsam telah banyak bercerita pada Feni? Aku mau pindah duduk di depan. Kamu bisa minggir? Bukannya minggir, Feni justru bergerak mendekati Kanaya. Aku kasih peringatan ya. Jadilah mantan yang tahu diri. Kamu udah bahagia sama pria lain. Jadi alangkah lebih baiknya biarkan Haitsam bahagia dengan perempuan lain. Dan perempuan yang tepat untuk Haitsam adalah aku. Kanaya menatap Feni tak terbaca. Seandainya gadis itu tahu kalau selama ini dirinya tidak bahagia hidup dengan Ramdan, apakah Feni akan berubah pikiran? Kita lihat aja nanti. Aku yakin kalau Haitsam masih cinta sama aku. Kanaya lantas menarik tangan Feni dan memaksa gadis itu untuk segera menyingkir dari hadapannya. Kanaya lalu bergegas memasuki mobil dan duduk di sebelah Haitsam. Bibit pelakor. Tahu diri dikit dong, jadi perempuan. Udah punya laki. Jangan ganjam sama calon pacar orang ya. Rakus amat lo jadi cewek. Sambil menggedor-gedor kaca mobil, Feni mencak-mencak tak jelas. Ia merasa tidak terima dengan ucapan Kanaya tadi. Jalan aja Sam, jangan dengerin ocehan orang gila. Perintah Kanaya. Kamu ngomong apa tadi sama dia? Dia gak bakalan marah-marah kayak gitu kalau kamu gak mulai duluan. Haitsam tak kunjung melaksanakan perintah Kanaya. Ia justru sempatkan waktu untuk menginterogasi mantan kekasihnya. Aku bilang jalan, nanti aku jelasin. Kupingku sakit dengerin dia ngoceh terus, sahut Kanaya jengkel. Feni masih senantiasa menggedor-gedor kaca mobil dan mengomel tak jelas. Gadis itu pun selalu menyebut Kanaya dengan sebutan bibit pelakor. Sungguh Kanaya merasa muak mendengar ocehannya. Kali ini Haitsam menurut untuk segera melajukan mobil kembali. Dan sekitar beberapa kilometer lagi mereka akan sampai di pelataran kantor. Kamu ngomong apa aja sama dia? Katanya mau dijelasin. Haitsam menagih janji Kanaya tadi.
Awalnya dia ngasih peringatan ke aku supaya aku jangan deketin kamu. Dia bilang, aku ini udah bahagia sama laki-laki lain, jadi untuk kali ini aku harus biarin kamu bahagia sama perempuan lain. Dia itu so tau banget ya. Kata siapa kalau selama ini aku udah bahagia? Kanaya justru terjebak dengan emosionalnya sendiri. Jadi, selama kamu menikah dengan Pak Ramdan, kamu merasa gak bahagia? Bukannya itu pilihanmu? Menyesali hal yang udah kita pilih, menurutku bukan suatu tindakan yang tepat. Karena ujung-ujungnya hal itu akan membuat hati kamu makin sakit. Haitsa mencoba memberikan respon. Sam, menikah sama Ramdan itu bukan pilihanku. Kamu harus tahu itu. Aku melakukan semua itu karena paksaan dan desakan dari ayah. Kanaya nyaris menangis ketika mengingat kembali betapa beratnya ia dulu harus meninggalkan Haitsam dan menikah dengan Ramdan sesuai keinginan sang ayah. Tapi semua itu udah terjadi, Nay. Jadi gak perlu kamu sesali. Kamu tinggal menikmati dan menjalani aja, balas Haitsam. Sam, kamu selama ini masih belum bisa lupain aku kan? Itu alasan yang membuat kamu masih betah sendiri sampai sekarang. Kamu masih cinta sama aku kan, Sam? Sebuah pertanyaan yang sontak membuat hati Haitsam terasa nyeri. Memang dirinya masih sangat mencintai Kanaya, namun bukan berarti wanita itu harus tahu tentang perasaannya saat ini. Ia hanya tidak ingin menimbulkan celah dan menyebabkan masalah yang serius di kemudian hari. Sam, kok kamu diam aja sih? Tolong jawab pertanyaan aku, desak Kanaya. Wanita itu merasa kesal karena Haitsam tak kunjung memberikan jawabannya. Haitsam menatap Kanaya sekilas, kemudian ia kembali fokus menyetir. Saat ini posisi mobilnya baru saja memasuki halaman kantor. Aku udah gak cinta lagi sama kamu. Tolong biarin aku move on. Jawaban Haitsam benar-benar membuat Kanaya terluka. Ia pikir lelaki itu masih menyimpan rasa yang begitu dalam padanya. Bersambung. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum.